Kalau saya lupa, mohon maaf. Jadi dari yang di-share sama Bunda Mana, itu Bapak Ibu bisa langsung klik di link yang diberikan oleh Bunda Mana, itu langsung ke YouTube. Jadi itu tidak terlalu makan kuota, insya Allah, dibanding kita membuka data langsung dari rekaman Zoom-nya. Zoom-nya lumayan besar, di atas 200-an. Baru tahu saya. Iya. Kalau buka sebaiknya itu ada fasilitas wifi ya, jangan di perjalanan. Kalau di perjalanan luar biasa makan kuota. Baik, kita lanjutkan materi kita. Untuk minggu yang lalu, 2 hari yang lalu, apa yang mau ditanyakan? Mungkin. Yang mana ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Sudah jelas, Pak Bambang. Jelas ya. Ditanyakan sudah dijawab semua oleh Pak Bambang. Pak Jenal. Ya, baik. Terima kasih. Cuma nanti minta di-share. Oh iya. Ya, Iya Pak Jenal, kemarin yang diterangkan Pak Jainal itu di-share ke kami Pak, biar lebih jelas. Ya Pak Sam. Ya, terima kasih Pak. Ya, kemarin itu materi untuk presentasi itu dari PowerPoint biasanya berantakan kalau mau dibaca satu-satu. Karena itu link sana link sini gitu, nggak enak untuk dibaca Pak Sam. Oh, tidak apa-apa Pak, tapi kan jelas. Ini adalah contoh yang enak, bisa diikuti dengan baik gitu loh Pak Jenal. Ya, nanti terima kasih banyak itu. Kami yang masih nol. Jadi nanti setelah selesai, insya Allah saya convert ke PDF. Kalau PDF gampang untuk dibukanya. Iya. Insya Allah. Iya. Di rumah ada wifi kok enak. Iya. Nggak tahu. Kucing nggak lempar. Baik, kita mulai. Ya. Kucing nggak lempar. Al-Baqarah yang 5 kemarin ya. Kemarin Surat Al-Baqarah ayat 5. Iya, ayat 5. Mencari mujaradnya itu. Nah, share dulu materinya. Iya Pak. Ya. Apakah sudah muncul di layar ya? Sudah. Nah. Belum ya? Sudah. Baik. Kalau yang ini kelihatan nggak ya? Belum muncul ya. Hilang kan? Lihat, Ustaz. Kok hilang? Kayaknya Pak Jenal masih ya. Berarti manual aja ya? Ya, ini baru lihat. Ya, manual aja berarti. Ya. Baik. Untuk yang Ustaz Zainal. Ustaz Zainal, apakah bisa mikrofon off supaya dengar suara Ustaz Zainal? Ya. Baik. Apakah sudah bisa diterima? Ya. Bisa. Kecil. Terima kasih. Ya. Bisa digedein. Yang pakai ini gadget 2 kali. dibesarkan lagi Pak Jenal. Kecil-kecil Pak Jenal. Kelihatan. Tangan Mas Guru pakai tangan dulu, pakai jempol itu digedein bisa. Gitu Bu. Arah kasih lafaz. Sudah Pak Mas ya? Sudah, tapi ya ini kok masih kecil-kecil ya? Masih kecil ya? Kecilin dari masing-masing device. Gak apa-apa. Ini nanti saya share ke kelas. Baik ya. Gak apa-apa. Ini cuma mengatat ya.
Jadi yang 2 hari yang lalu, hari Selasa, maaf suara saya feedback ya. Ada Iya. yang Mantul. ada yang pakai gadget ya. Mungkin bisa mute Mute all dari Ustadz. Oh iya. Mohon maaf kalau gitu. Baik, saya mulai lagi. Jadi hari Selasa kami sampaikan ini adalah rangkuman dari materi selama level 1. Jadi di level 1 itu targetnya, goalnya itu adalah satu, memisahkan huruf isim dan fiil. Jadi sepanjang materi level 1 itu kita diajarkan mengenai huruf. Ada 26 kelompok huruf dan itu harus dihafalkan. Mohon maaf dengan murojaah. Jadi kalau ada waktu silahkan dinyanyikan supaya apa ya? Supaya refleks. Jadi kita langsung tahu, oh kolom 1 saudaranya bijarin, saudaranya adalah ini. Kalau bisa sambil dinyanyikan ya, karena nyanyi itu membantu kita untuk menempelkan ke kepala kita ya, keingatan kita. Jadi nanti tidak perlu diingat-ingat lagi karena sudah ada di pikiran kita. Jadi saudaranya bijarin, dengan seperti li untuk itu akan keluar sendiri nantinya. Terus kemudian yang kedua kita sudah terima materi isim. Jadi isim itu diketahui dari ciri-cirinya, ada 8 ciri isim. 1 berakhiran tanwin, 2 berakhiran kasroh, 3 berawalan al, kemudian berawalan ma, mi, dan mu. Kemudian diawali awamilul ismi, kemarin sudah kami sampaikan, awamilul ismi itu adalah huruf kolom 1 sampai kolom 6. Jadi setelah awamilul ismi, kolom 1 sampai kolom 6, itu setelahnya diikuti oleh isim. Maka tandanya, kalau diawali oleh kolom 1 sampai kolom 6, namanya awamilul ismi, itu pasti diikuti oleh isim. Kemudian yang ciri nomor 6 adalah menunjukkan nama. Jadi kalau ada lafaz kok bau-baunya kok ini kok seperti nama ya, nama orang, nama benda, nama sesuatu lah, itu dia menunjukkan isim. Kemudian dia berwazan fa'ilun. Kemarin sudah saya sampaikan fa'ilun itu adalah abjad pertama itu 2 rokat bacanya panjang a i u kafirun, seperti itu. Kemudian terakhir adalah kata majemuk. Jadi ada lafaz ditempeli oleh domir kolom 25, nanti domirnya tuh nempel ke lafaznya. Nah itu yang ditempeli umumnya adalah isim, tapi nanti tidak menutup kemungkinan itu yang ditempeli adalah fiil juga ada. Tapi sementara ini kita asal ditempeli huruf kolom 25, ada yang menempel, tidak ada spasinya, tidak ada pemisahnya, itu langsung nyambung tulisannya, itu biasanya adalah namanya kata majemuk, itu adalah ciri isim. Kemudian kita lanjut ke fiil. Fiil itu adalah kata kerja. Itu terdiri atas ada fiil amr, fiil mudhari, dan fiil madhi. Apa bedanya fiil sama isim? Nah, isim dan fiil itu adalah lafaz yang punya makna meskipun dia berdiri sendiri. Beda dengan huruf. Kalau huruf itu namanya bermakna mubhami, kan kemarin udah kita nyanyikan. Ba'afsamulati awil kalimati salah satu harfun wa ismun wa filun wa ma'na lafzi awil kalimati kismani mufham wa mustaqilun. Jadi kalau yang huruf itu maknanya mufham. Mufham itu dia tidak punya makna kalau tidak disambung dengan sesuatu. Jadi kalau sendirian misalkan bi, dia nggak punya arti, nggak punya makna. Artinya ada, artinya kan dengan. Tapi dia tidak punya makna. Dengan apa ya? Dia harus disambung, nyambung dengan sesuatu. Misalkan ila, kepada siapa? Artinya ada, tapi dia tidak punya makna.
namanya itu adalah mubhami, lafaz yang mubhami. Kemudian berikutnya isim dan fiil tadi dilakunya kan mustakil. Mustakil itu adalah dia punya makna, punya arti dan punya makna meski sendiri. Misalkan saya bilang mobil itu sudah punya makna meskipun tidak disambung dengan sesuatu. Mobil ya mobil aja. Atau kata sifat misalkan baik atau bagus, cantik, seperti itu. Tidak disambung pun juga dia sudah mempunyai makna. Kemudian kalau fiil, dia seperti isim, dia maknanya adalah mustakil, dia bisa punya makna meski tidak disambung dengan lafaz yang lain. Misalkan seperti ini, mengerjakan, kerja, mengerjakan, melakukan. Dia punya makna meski tidak disambung dengan sesuatu. Fa'ala misalkan, kata-kata fa'ala ya, dia telah mengerjakan. Nah, tidak perlu disambung dengan kata yang lain, dia sudah punya makna, artinya adalah dia telah melakukan. Nah, kalau fi'il bedanya sama isim, kalau isim tidak berkaitan dengan waktu. Jadi isim kalau saya bicara, misalkan tadi contohnya mobil itu besok juga mobil, lusa juga namanya juga mobil juga. Tidak ada bedanya, hari ini juga mobil. Nah, kalau fi'il itu beda. Kalau fa'ala, saya telah mengerjakan. Fa'ala itu kan fi'il madi ya. Fa'ala, fi'il madi cirinya berakhiran la. Dia fi'il madi, itu maknanya adalah saya telah melakukan, saya telah mengerjakan. Jadi, itu kerjaan saya lakukan waktu yang lampau. Maaf, fa'ala itu dia ya, karena domainnya huwa. Jadi dia telah mengerjakan. Itu adalah dikerjakan dengan waktu lampau. Kalau misalkan besok saya kerjakan akan, itu namanya yaf'alu. Yaf'alu itu adalah fi'il mudhari, cirinya adalah berawalan ya kan. Yaf'alu berarti dia maknanya dia akan mengerjakan. Jadi untuk fi'il itu ada faktor waktu. Jadi selain bermakna mustakil tadi, punya makna meski sendiri, dia juga ada faktor waktu yang membedakan fi'il dengan isim. Nah, seperti itu. Amr adalah kata perintah. Jadi amr itu untuk orang kedua, orang yang di depan kita, yang kita perintahkan. Fi'il mudhari itu yang akan datang. Hari ini juga sama, sedang. Jadi fi'il mudhari itu itu ada dua, sedang dilakukan dan akan dilakukan. Kalau fi'il madi itu lampau, itu kalau bahasa Inggrisnya past tense ya. Kalau fi'il mudhari itu sekarang dan besok, future sama present. Kemudian sudah, sebenarnya ini aja cukup di level 1. Level 1 cuma mengetahui huruf, isim, dan fi'il. Nah, fi'il kadangkala itu sulit dibedakan dengan isim waktu dikasihkan dalam bentuk ayat. Waktu kita mengidentifikasi ini fi'il atau isim ya. Nah, nanti kita diminta untuk mentasrif, karena dari tasrif kita tahu ini isim, ini fi'il. Nah, tasrif itu seperti apa? Kemarin sudah kita singgung sedikit mengenai tasrif. Tasrif itu adalah perubahan kata. Sampai di sini ada yang belum dipahami tidak ya? Maaf, silakan dibuka. Apakah sudah dipahami? Maaf Pak Zainal, boleh tanya sedikit? Oh, silakan. Gini Pak, tadi Bapak barusan bilang bahwa perbedaan isim dan fi'il itu bisa dilihat dari tasrif ya? Betul. Padahal kalau nggak salah sih kemarin-kemarin yang ada tasrifnya tuh cuman yang fi'il aja Pak Zainal. Ya. Mungkin saya ada ketinggalan ya. Saya yang ketinggalan menyampaikan, Bunda. Maaf. Maaf. Ya, maaf. Jadi sebenarnya isim itu juga ada tasrifnya. Kan kita sudah disampaikan mengenai tasrif isim ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, seperti itu. Mungkin masih ingat ya? Oh, tapi nggak pernah dipraktekin tuh Pak Zainal. Iya, karena memang belum waktunya. Karena kita belum disuruh mencari yang namanya
Isim nanti kita belajar mikro, belajar ini apa? Perubahan akhir suatu kata, perubahan akhir suatu lafaz. Nanti itu yang namanya tasrif isim itu sangat membantu. Karena kita tahu isim ini dia posisi atau kedudukannya sebagai apa ya. Nanti tiap lafaz, tiap kata itu punya kedudukan. Nah, kedudukan itu menentukan harokat akhir. Misalkan ini kutubun, kutubi, kutuba itu beda-beda. Kutubun itu dia berdiri kayak gitu atau dia subjek. Kutuba dia objek. Kutubi kalau dia diawali oleh huruf bijarin seperti itu, Bunda. Ya. Baik. Mungkin nanti setelah ini kali ya, Pak. Betul. Saya jadi minder. Ya, enggak apa-apa. Ada tahap-tahap ya. Jadi Pak Sam ini konvensional. Tidak apa-apa Pak Sam. Memang belum saya sampaikan karena memang belum waktunya. Baik. Ya, Terima kasih Pak Zainal. sama. Jadi isim dan fiil ada tasrifnya. Tapi isim masih nanti. Jadi mungkin di tingkat 3 kita baru akan mengupdate namanya isim. Sementara yang mudah dulu aja yang fiil. Ya. Terima kasih Pak. Bisa. Ya, jadi tahapannya itu kita pelan-pelan ya, tangganya itu tidak curam. Jadi yang dulu aja. Tanggal 1 dulu. Iya, betul. 2, 3. Kita sampaikan, target level 1 itu mudah. Jadi cuma mengetahui mana huruf, mana isim, mana fiil. Kalau ditanya fiil, ini fiil apa? Fiil amr, cirinya ini. Oh, ini fiil mudhari, cirinya ya yutatu aunanu. Oh, bukan, ini fiil mati karena cirinya berakhiran. Lalu tanatuma tumtitumatun natuna. Jadi kalau ada lafaz fiil yang diakhiri, akhirannya itu kelihatan tuma, tum, tituma, tuna. Oh, udah pasti mati. Ya, itu udah pasti lampau, kerjaan yang sudah lampau, sudah dilakukan sebelumnya. Ya, seperti itu, gampang aja. Baik, ya kita lanjut ya. Iya Pak Zainal. Ya, baik. Yang mudah-mudah aja, pokoknya yang ini sudah cukup. Karena materi tingkat 1 ini adalah seperti tadi saya sampaikan, nanti naik tingkat 2. Ya, tingkat 1 jangan lupa, itu tetap dibawa tingkat 1 itu. Akan kita murojaah lagi, kita ulang-ulang lagi, karena tidak boleh hilang. Yang tingkat 1 itu adalah dasar dari pelajaran sampai tingkat 7 nanti. Waduh. Akan kebak terus. Jadi jangan sampai lupa namanya kelompok huruf. Kelompok 1 itu saudaranya bijarin, jangan lupa. Kelompok 5 misalkan, kelompok 3 inan atau fa'u, jangan lupa. Saudaranya adalah kolom 5 ya. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Ya, seperti itu, jangan lupa. Karena akan kebawa terus sampai nanti kita belajar membaca Arab yang tanpa harokat atau namanya Arab gundul atau kitab kuning. Itu pengetahuan mengenai yang kelompok huruf itu meskipun kelihatan sepele itu sangat membantu. Karena kalau kita lupa ini kelompoknya siapa, bermasalah nantinya kita akan kesulitan menentukan harokat akhirnya. Harokatnya ini apa ya? Karena kita tidak tahu ini saudaranya siapa. Ya, itu terjadi di kami, di BT1, BT2, BT3. Kadang-kala lupa ini kelompok huruf siapa. Jadi kita tidak bisa memberikan harokatnya. Membacanya jadi bingung. Tadi ini kutubun, kutubi, atau kutuba. Karena memang kita lupa, di depannya itu ada lafaz apa, kelompoknya siapa, saudaranya siapa. Jadi kalau bisa yang huruf ini yang kelihatannya sederhana, itu juga menentukan di tingkat-tingkat berikutnya. Baik, kemudian apalagi yang tingkat 1 ya. Sementara ini ya, mungkin tambahan lagi dengan mujarot ya. Jangan lupa untuk fiil dan isim itu ada mujarotnya. Isim kita simpen dulu ya, kita baru bicara fiil. Jadi mujarotnya fiil itu kita harus tahu. Kenapa harus tahu?
Karena dengan mujarot kita nanti bisa mentasrifkan. Lebih mudah kita mentasrifkan kalau kita tahu mujarotnya. Kalau yang kita udah apa langsung mujarotnya ini langsung mentasrifnya gampang. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi sementara itu yang akan dinilai di level 1. Jadi nanti ujian itu adalah isinya seperti itu. Dan ujian pun itu bukan bukan nilai yang menentukan segalanya. Kita jangan peduli dengan nilainya, mau nilainya 10, mau 9, mau 7, tidak masalah. Yang penting kita paham. Jadi maksud kami, kenapa ada semacam ujian, kadang-kadang bukan ujian ya, konfirmasi. Konfirmasi itu cuma sekedar kita mau melihat sejauh mana Bapak Ibu itu sudah memahami. Karena seandainya ada yang belum dipahami, kami juga tidak berani menambah materi baru. Karena nanti akan membebani kita sendiri. Karena materi yang sekarang itu akan menjadi dasar materi-materi berikutnya. Jadi kalau materi yang sekarang itu masih ada yang belum dipahami, nanti menjadi menjadi ganjalan gitu loh. Karena kita tidak bisa mengikuti materi berikutnya. Padahal namanya belajar, kita kan pengen tahu ya. Jadi setelah level 1 ini, apalagi sih berikutnya? Saya pengen tahu materinya apa. Kita kan pengen belajar itu berkembang gitu ya. Setelah materi ini, saya pengen naik. Saya pengen lihat materi berikutnya. Kan ada rasa penasaran kan? Nah, penasaran itu harus diimbangi dengan pemahaman materi yang sekarang lagi kita pelajari. Supaya menjadi batu loncatan, menjadi landasan kita untuk melihat materi berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut namanya ujian. Ujian itu cuma konfirmasi aja. Cuma pengen melihat apakah kita sudah paham atau belum. Jadi kalau belum paham juga nggak apa-apa, kita ulang-ulang lagi. Nggak masalah. Yang penting kita paham, baru kita loncat ke tangga berikutnya. Berarti kita udah siap dengan materi baru. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh di kemarin ya kita ya. Kemarin kita bahas ayat 3, nggak salah. Kita sudah selesai belum ya bahas ayat 3 ya? Belum. Belum. Baik, ayat 3 kemarin kita sudah memantrakan aladina, kemudian yu'minu ya. Sudah kita tasrifkan ya? Sudah kayaknya. Oh baik. Maaf Danita, bisa minta tolong, mungkin ada kawan-kawan yang mau mencoba memantrakan supaya bisa didengar oleh kawan-kawan yang lain. Nanti kalau misalkan ada yang masih kurang, kita koreksi sama-sama supaya semuanya paham. Ya, silakan Danita, minta tolong orang aja untuk membacakan mantranya. Yang semuanya ya? Boleh semuanya. Baik, barangkali ada yang mau memantrakan ayat 3, ibu-ibu atau bapak-bapak. Mungkin Ibu Nita sendiri. Ya. Yang lain dulu deh, Ibu Eva, silahkan Ibu Eva. Tiga lapas saja ya, biar bisa gantian. Baik, dibaca secara tajwid dulu. Ya, jadi kita harus baca secara tajwid dulu, karena baca Al-Quran itu baca secara tajwid adalah wajib, karena di Quran tertulis ya di Al-Muzammil ayat 4, warotilil Qurannya tartila, itu kita diharuskan membaca Al-Quran secara tartil. Kan? Ya, Ibu Eva bisa. Ibu Eva. Bu Eka. Ibu Eka. Bu Eka di mute ya? Kalau tidak, Baiklah kalau begitu. Baik Ibu Rini Marini. sorry nih. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dibaca secara terputus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Dibaca secara mantra. Bu Rini sampai Bilboi sih barangkali kalau mau dibagi 3 ya Pak. Iya betul, kita gantian aja supaya ringan. Iya. Bu sampai mana ini Pak Ustadz? Bilgoibi aja. Baik. Yang kedua sampai mana? Yang kedua sampai asolata aja. Baik. Yang ketiga sampai ya. Oke, silahkan Bu Rini dilanjut sampai Bilboi. Alladzina, huruf saudaranya mausul, kolom 21 artinya orang-orang yang tidak punya mujarad. Yu'minuna, fi'il mudhari, cirinya berawalan yu. Punya mujarad, awalannya yu, akhirannya una, sisipannya tidak ada. Mujaradnya amana. Langsung ditafsirkan atau gimana Pak Ustadz? Nanti aja, nanti aja. Baik. B, huruf saudaranya dijarin kolom 1 artinya dengan tidak punya mujarad. Al-ghaibi, isim, cirinya berakhiran kasrah, berawalan al, punya mujarad. Diawali. Diawali awamil ismi dijarin kolom 1, punya mujarad, berawalan al, berakhiran tidak ada, akhirnya tidak ada, sisanya tidak ada. Mujaradnya goyaba. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau yang mantra tamjiz 1 itu standarnya adalah maaf saya contohin yang aladina ya. Aladina huruf saudaranya mausul. Artinya orang yang ya. Orang yang tidak punya mujarad. Lagunya jangan lupa supaya kita supaya nempel semuanya. Jadi tiap ketemu lafaz kita lakukan supaya kita tidak lupa. Jadi lagunya Allah yang atau yang Allah mereka berdua ya Alladzina orang-orang yang dan seterusnya lengkap. Kemudian yu'minuna ya fi'il, yang penting fi'il. Dia cirinya apa? Nanti mungkin akan saya tanya lagu cirinya. Kemudian nanti akan saya tanya, misalkan tolong ditasrifkan seperti itu. Tapi sementara belum ya, kita nanti akan belajar mentasrif yang sederhana dulu. Bilgoibi isim cirinya adalah berawalan berakhiran kasroh, berawalan diawali oleh awamilul ismi bijarin. Nah seperti itu. Baik lanjut. Siapa lagi Bunda Dita? Ya Pak Mujini silahkan sampai as-sholata ya. Dinyanyikan ya hurufnya ya. Iya. Ya. Wa-nya itu dinyanyikan, terus ciri-ciri dorenya dinyanyikan, ciri-ciri isimnya juga dinyanyikan. Silakan Pak Mujini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini tadi? Wayukimu ini ya? Ya. Wayukimu. Nah, mantra dulu. Oh ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf saudaranya banyak sekali. Al-anfu. Tidak. Al-anfu. Oh ya. Wa huruf saudaranya al-atfu kolom 13 artinya dan. Lagunya tidak punya mujarad. Lagunya dilakukan ya? Ya. Ya silakan. Wa dan atau famaka
am atau ama adapun summa kemudian bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi wadan atau famaka am atau ama adapun cuma kemudian bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi al-ghaibi yuqimu Masya Allah wa yukimuna isim dirinya berawalan yu Fi'il mudhari. fi'il mudhari Fi'il mudhari. subhanallah yukimuna fi'il mudhari cirinya berawalan yu punya mujarad awalannya yu akhirannya kuna sisipannya tidak ada mujaradnya qayama as-sholat dinyanyikan ciri-ciri fi'il mudhari'nya. Nanti aja Bunda Nita, nanti aja biar Oh, cepet. begitu. Nanti aja. as-sholata isim cirinya berawalan al punya mudhari awalannya al akhirannya ta sisipannya tidak ada mujaradnya sholawat. Baik, terima kasih. Bunda Nita, sementara untuk latihannya sampai di sini dulu. Kita mau belajar mentasrif. Nanti kita lanjutkan lagi. Kelihatannya Bapak Ibu masih pada sungkan untuk ini ya, untuk maju ke kelas. Nah, kita yang gampang-gampang aja. Jadi tidak usah sungkan-sungkan untuk latihan di kelas. Karena dengan kita membaca langsung di kelas, itu insya Allah nempelnya beda. Beda daripada kita sekedar menyimak. Kalau menyimak pagi ini kita dengar, nanti siang kita udah lupa. Ya. Kalau seperti Pak Mujini tadi baca, itu nempelnya mungkin lebih lama ya Pak Mujini ya. Insyaallah. Ya, karena kesannya beda, ada rasa yang berbeda gitu. Kalau kita membaca langsung di kelas di hadapan kawan-kawan yang lain, itu nempelnya insya Allah jauh lebih lama daripada sekedar kita menyimak. Kalau menyimak itu hilangnya gampang, karena kita sekedar mendengar tanpa mempraktekkan. Baik, kayaknya masih pada sungkan. Kita ini aja ya, kita mulai dari awal lagi, supaya memancing kawan-kawan yang lain supaya berkenan untuk memantrakan di kelas. Baik, kita lihat ini ya. Tadi baca putus-putus. Dengan membaca putus-putus, kita berarti sudah bisa memisahkan mana huruf, mana isim, dan mana fi'il. Itu sudah 50% kita di level 1 ini sudah memahami. Kemudian berikutnya setelah kita membaca putus-putus, kita lanjut ke ini. Jadi kita akan tahu mana hurufnya, mana isim. Yang saya garisi di atas itu adalah isim. Jadi nanti silakan di buku kaubahnya coret-coret nggak apa-apa. Kalau ketemu huruf, lingkari aja hurufnya, huruf apa. Kemudian kalau ketemu isim, garisin di atasnya, coret di atasnya, pakai pensil aja supaya bisa dihapus nantinya. Kemudian kalau ketemu fi'il mudhari, coret aja bawahnya, itu nandakan mudhari supaya kita kalau buka-buka lagi mau murojaah kita masih ingat oh ini mudhari. Nah, kemudian kalau kena mati kita coret garis bawahi 3 baris, silakan. Nah, kembali ke mausul kita mantrakan tadi seperti Bunda Anita sampaikan. Jadi pertama adalah mausul aladina, huruf saudaranya mausul kolom 21 tidak punya mujarot, artinya orang-orang yang lagunya kita nyanyikan lagunya. Kemudian lanjut ke lafaz berikutnya. Yu'minuna fi'il mudhari.
cirinya berawalan yu, punya mujarot, awalannya yu, akhirannya una, mujarotnya amanah, seperti itu ya. Nanti kita akan latihan mencari mujarot, karena lumayan penting ini mencari mujarot, karena dengan tahu mujarot kita akan bisa mentasrif. Oke, lanjut. B adalah saudaranya bicarin, kolom 1, artinya dengan, lagunya bi dengan, ka seperti, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke lafaz berikutnya. Al-Ghaibi isim, cirinya berakhiran kasroh dan berawalan al, dan diawali oleh ini apa? Afilul ismi bijarin. Jadi ada 3 ciri ya. Kemudian punya mujarot. Mujarot apa? Awalannya al, akhirannya tidak ada, sisipannya tidak ada. Jadi mujarotnya goyaba. Jadi urut-urutan mencari mujarot adalah awalan dulu. Ada nggak awalannya? Kemudian yang kedua, lihat akhirannya, ada nggak akhirannya? Ketiga, lihat sisipannya, ada nggak sisipannya, seperti itu. Kemudian lanjut ke yang wawu. Wawu adalah saudaranya al-atfu, kolom 13. Tadi Pak Mujini sudah melakukan, alhamdulillah sudah bagus Pak Mujini. Kemudian lanjut ke lafaz berikutnya, yukimuna. Nah, ini adalah fi'il mudhari, cirinya berawalan yu. Punya mujarot, awalannya yu, akhirannya una, seperti tadi ya, seperti yu'minuna, ini mirip banget yukimuna. Jadi mujarotnya adalah ko'ama boleh, kowama boleh, koyama juga boleh, jadi 3-3-nya boleh, karena tengahnya ada abjad ilat. Abjad ilat itu adalah ya, alif, wawu, dan ya, itu boleh ganti-ganti. Kemudian lanjut ke as-solata. As-solata itu adalah isim. Cirinya apa? Berawalan al. Itu aja ya, cirinya berawalan al. Karena dari yang 8 ciri yang kita hafalin itu, yang kelihatan cuma awalan al. Baik, kemudian punya mujarot. Awalannya al, akhirannya adalah ta. Masih ingat nggak yang ini apa, mencari mujarot? Akhiran, Iya. aiuna, aini, ina, tun, atun. Nah, yang tun, atunnya itu ini, tak ini. Itu adalah akhiran. Nanti kita menyanyikan bareng-bareng ya, mujarot. Nah, akhirannya tak. Sisipannya, kan ada sisipan, tisipan, alifawu ya, tasdid, takda, tola. Nah, ada tasdid. Tasdid adalah sisipan. Iya kan? Berarti mujarotnya adalah sola'a, solanya atau solawas. Sama aja. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke wawu. Wawu di sini tadi udah ya. Ada di sini tadi udah kita nyanyikan. Kemudian ada mimma. Masih ingat nggak? Mimma itu kira-kira apa ya? Min dan ma kan itu. Ya, min dan ma. Jadi di sini minnya itu idgham ke belakang ya, ke ma. Jadi sebenarnya dia min dan ma. Min dari kelompok 1 bijarin, dan kemudian ma. Ma itu saudaranya banyak. Kenapa kok jadi mimma? Karena minnya itu adalah idgham ke ma setelahnya. Jadi ada, dia menjadi mim kan, dibacanya mim, mimma. Tadinya kan min dan ma, min ma. Orang Arab sulit baca min dan ma itu ya diidghamkan ke belakangnya jadi mimma. Nah, ma saudaranya banyak, ma saudaranya banyak. Di antaranya, nah bacaan seperti itu. Ma saudaranya banyak, di antaranya asyatu wal jawabu kolom 10, artinya apapun. Kemudian saudaranya 16 apa kira-kira? An-nafi, artinya bukan. Kemudian saudaranya al-istifhamu, artinya apakah. Kemudian yang terakhir saudaranya al-atfu, artinya Mausul. oh maaf, mausul, betul, mausul. Saya ngetes saja. Iya, Pak. Mausul, artinya apa yang ya? Apa yang ya? Iya, Ya, bayang. Nanti terus lagunya. Nah, lagunya dimulai dari kolom 10, balik lagi. Nah, lagunya kolom 10.
Asartu wal jawabu yatsuma. Lagunya in itba jikalau dan seterusnya. Kemudian yang kolom 16. Nah, kolom 16 ini agak lumayan nih, kelihatannya pendek ya, karena bacanya dari kolom 14 sampai ke 17. Ya, ini kan lagunya dari siapa yang kira-kira bisa ya? Ya, jadi dimulai atau kid ya? Atau Iya. Kid. Bu Endah silakan. Lagu apa itu kolom 14 14 sampai 17. 14 sampai 17. kolom 14, 15, 16, 17. iya, saudaranya atau itu asli balu, Hanafi, Nikmat dan Bisa. Lagunya Ya, atau lakot artinya sungguh, al istighfar saufa artinya akan, atau lakot artinya sungguh, al istighfar saufa artinya akan, anafi maklabukan nikmat sebaik-baik, bisa artinya itu sejelek-jelek nikmat kan nikmat sebaik-baik, bisa artinya itu jelek. Alhamdulillah, bagus Bu Indah. Lanjut, kita ke yang lafaz berikutnya. Nah, ini lafaz berikutnya ini agak sedikit tricky. Ya, kita pisahkan rozak, rona, dan hum. Tadinya kan nyambung di sini ya, sebelumnya itu nyambung. Kemudian waktu kita membaca putus-putus, kita pisahkan. Sebelumnya di ciri isim itu kan rozak, na, hum. Kalau ada lafaz yang digandoli sama yang domir kolom 25, tadi kan kami sampaikan itu adalah cirinya isim, begitu ya Bapak Ibu? Iya. Nah, ternyata untuk yang contoh ini tidak berlaku untuk yang contoh ini. Tapi nanti kalau dijawab isim pun juga boleh, karena kita mengenal 8 ciri isim itu. Contohnya adalah tiap disambung dengan domir kolom 25 itu adalah isim. Ya kan, kata majemuk, jadi cirinya isim. Jadi jawab isim juga boleh. Tapi buat kita yang paham dengan cirinya mati, waktu dipisah kok jadi muncullah huruf na ini, rozakna. Wah, ini cirinya mati ini. Berarti ini adalah fi'il mati. Ya, jadi buat yang awas, buat yang jeli, ini muncul cirinya mati. Fi'il mati itu belakangnya adalah lalalu tanatatum titumatun natuna. Jadi kalau belakangnya itu adalah mati, domirnya apa Bapak Ibu? Nahnu, domainnya nahnu. Alhamdulillah, berarti udah pada paham semua. Jadi ini adalah mati, domainnya nahnu. Nanti kita akan mentasrifkan ya, sebentar lagi. Kemudian lanjut ke hum. Nah, hum ini kira-kira masuk kolom 24 atau 25, karena dua-duanya kan sama ya. Selama ini kita sebutnya 25 ya? 25. Kenapa 25? Kalau boleh saya tanya, kenapa 25? Karena nempel. Karena nempel. Kita ke Bali ini ya. Nah, kita di sini rozak, hum, dia kan nempel ya, gandeng dengan lafaz sebelumnya. Jadi kalau nempel atau gandeng, ini adalah kolom 25. Ya, baik. Jadi ini adalah kolom 25. Jadi yang 24 ini bisa kita coret. 24 bisa kita coret. Berarti tinggal nyisain yang 25 aja. Nah, jadi hum, domir. Saudaranya domir, kolom 25. Lagunya, nah kita kan sudah apa lagi? Lagunya kan Uhidi ya lelaki, humahima mereka berdua, humhim mereka lelaki. Nah, dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir adalah yunfikuna, fi'il mudhari, cirinya berawalan yu, punya mujarot, awalannya yu, akhirannya una, mujarotnya nafako. Berarti gampang sekali ya. Kita udah selesai di level 1, udah mudah sekali. Insya Allah semuanya sudah bisa memantrakan satu ayat. Nah, sekarang kita mau latihan cara mencari mujarot dan kemudian mentasrifkan. Pertama kita cari mujarot dulu ya. Nah, mungkin masih ingat lagu ini ya. Mujarot, mujarot, bukan awalan. Mujarot, mujarot, bukan sisipan. Mujarot, mujarot, bukan akhiran. Setiap isim punya mujarot, setiap fiil punya mujarot, tetapi huruf tak punya mujarot. Abjad ilat alif wawu ya. Nah ini loh. Jadi abjad ilat tuh alif wawu ya. Kemudian awalan al-mamimu ya yutatu aunanu aiin ista. Itulah awalan. Jadi kalau ketemu ini ada al, ada mamimu, ada ya yutatu aunanu, i dan a, i dan in dan ista itu adalah awalan. Kemudian sisipan, alif wawu ya. Nah, tasdid tak da tola, tasdid tak da tola, itulah sisipan. Kemudian lanjut ke akhiran. Akhiran. Silakan, siapa yang mau melakukan, ini lumayan panjang. Ya, yang akhiran silakan Bu Leni. Lagu mujarot bagaimana? Siapa yang bisa? Ya, ini lagi menyanyikan yang akhiran. Ya, Bu Leni silakan. Coba aja ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Akhiran, alif wawu, Aniuna, au, alifuna, aiuna, Una. saya pancing ya, Bu Leni ya. Saya pancing. Akhiran, aniuna, aini ina, atun, aniuna, nadan ina, au, ana, au, tana, tatuma, tumti, tuma, tunna dan tuna, tumti, tuma, tunna dan tuna. Nah, seperti itu Bunda Leni. Ayo Bu Leni bisa. Silakan. akhiran, aniuna, aini, ina, atun, aniuna, na dan ina, aina, Tuna dan tuna. Tuna dan tuna. Ya. Alhamdulillah. Belum izin tanya, lagu Mujarot di halaman berapa ya? 23. 23. 23. Iya. Maaf, ini Bunda Lulu udah hadir kok. Bunda Lulu. Iya, sudah, tidak apa-apa. Kita lanjut. Ya,
Maaf baru. Iya, betul. Silakan dilakukan Bunda Lulu. Lagu apa Pak Jainal? Ya, mujarot. Oke, yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mujarot, mujarot, bukan awalan. Mujarot, mujarot, bukan sisipan. Mujarot, bukan apa setiap isim punya mujarot, tetapi huruf gak punya mujarot, tetapi huruf gak punya mujarot. Abjad Alif ya, jadi alif ya, jadi alif wawu ya awalan. Oh, lantas tidak itulah sisipan akhiran anina nun adun aina udah pinter semua Bu Channel. Oh. Iya, alhamdulillah udah paham tentang. Masih nyontek. Baca. Bapak Pak Channel juga nyontek itu. nyontek. Jangan rame-rame ya. Jadi Mohon maaf Ibu Lulu. Ya. Mohon maaf Ibu Lulu bisa ulangi tapi sendiri, yang lain mute off. Karena tadi ada yang ngobrol, kalau kita nanti lihat rekamannya, video rekaman, kita bisa tahu bahwa ada yang ngobrol tadi. Oh iya, baik. Saya coba ya Bu Fai ya. Saya ulang lagi ya, izin ya teman-teman. Mujarot, bukan awalan. Mujarot, bukan sisipan. Mujarot, bukan akhirat. Setiap isim punya mujarot, setiap fi'il punya mujarot, tetapi huruf tak punya mujarot, tetapi huruf tak punya mujarot. Abjad ilat alif wawu ya awalan al-mamimu ya yutatu aunanu aiin ista, itulah awalan. Sisipan alif wawu ya tasdid tada tola, itulah sisipan. Akhiran ani una aini ina tun ani una nadan ina ani una nadan ina a u ai an
Tanatatuma tumtituma tunna dan tuna tumtituma tunna dan tuna. Terima kasih. Alhamdulillah, makasih. Kasih dulu. Tangan pengulangannya agak berbeda barangkali ya. Iya. Oh ya. Iya. Beda-beda dikit dong. Ilat itu 3 kali. Jatilat. Itu tadi tiga kali. Iya. Baru. Maafkan karena yang kami terima dulu memang lagunya tuh sekarang Lain-lain ya, biasanya memang ada, seperti itu. ada revisi ya. Mungkin di lagunya ya, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita lanjut ya, karena yang mujarot ini akan kita pakai untuk mentasrifkan kalau ketemu fiil. Nah, berikutnya ini ya, kita latihan mencari mujarot. Nah, yang pertama adalah kata yu'minuna. Tadi apa lagunya? Hilangi awalan kan? Awalannya apa? Yuk, kita hilangi. Ini menjadi yang kedua adalah yu-nya hilang. Kemudian hilangin akhirannya, una kita hilangin. Udah hilang. Kemudian hilangi sisipan. Sisipannya nggak ada. Oh, berarti langsung aja kasih fathah semuanya. Amanah. Ya, seperti itu gampang ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari yukimuna. Ini mirip dengan yu'minuna, harusnya gampang juga. Nah, seperti itu. Jadi yukimuna kita hilangin awalannya, yu-nya kita hilangi. Jadi ini kimuna. Kemudian akhirannya kita hilangi, unanya kita hilangi. Jadi kimu. Kemudian sisipannya, nggak ada sisipannya. Sisipan tidak ada. Berarti langsung kita fathahkan semuanya. Koyama boleh, kowama boleh, koma juga boleh. Karena tadi kan abjad ilat itu adalah alif wawu ya. Itu bisa saling menggantikan. Baik, kemudian berikutnya adalah lafaz rozakona. Tadi kan kita udah tahu rozakna itu adalah fi'il madi. Kenapa? Cirinya adalah berakhiran na. Akhiran. Tadi ada tuna dan tuna. Nah, seperti itu. Jadi kalau akhirannya na itu adalah cirinya fi'il madi. Kemudian lafaz yang ketiga adalah rozakna sudah ya tadi ya kita bicarakan. Kita hanya hilangi. Kemudian awalannya kan tidak ada. Nasolata belum. Asolata. Oh, ini kebetulan kita mau mentasrif, Bun. Jadi tasrif. kita fiilnya aja. Yang nanti yang isimnya nanti silakan mencari mujarotnya sendiri-sendiri ya. Mohon maaf. Karena waktunya tidak cukup. Jadi nanti silakan sambil latihan mencari mujarot untuk yang isim. Kan gampang kan? Untuk sholata tinggal ngilangin awalan al, akhirannya ta, tinggal dihilangin gitu aja. Sisipannya tasdid, hilangin aja, nanti jadi sholat. Silahkan latihan sendiri. Kemudian fi'il yang terakhir adalah yungfikuna. Kita hilangin awalannya, yunya kita hilangi, kunanya, kemudian unanya kita hilangin. Jadi sukun jadi sama fa, kasroh, dan qof, doma, semuanya difathahkan. Nafako, nah seperti itu. Nah, gunanya ngapain kita mencari mujarot ya? Kita mau mentasrif, kita mau belajar tasrif. Nah, tasrif itu kenapa saya harus mentasrifkan? Karena dari yang lafaz yang 3 tadi, huruf, isim, dan fi'il, untuk isim dan untuk fi'il itu dia punya tasrif. Untuk huruf nggak ada. Jadi dengan tahu tasrifnya, kita akan bisa mengetahui ini domirnya apa ya, terus ini kapan, fi'il madi, mudhari, atau amr ya, dianya kapan. Nah seperti itu. Jadi fi'il dan isim punya tasrif ya. Kita bingung ini isim atau fi'il ya, lihat aja tasrifnya. Tasrifnya mirip fi'il atau isim. Nah seperti itu. Kalau fi'il apa ya, fi'il amr, mudhari, atau madi. Kalau amr lebih gampang, karena amr itu cuma untuk orang kedua, untuk anta, untuk antuma, untuk antuma, dan untuk anti, antuma, dan antuna. Cuma 6 itu aja untuk fi'il amr. Kalau yang lain itu ada 14. Baik, kita lanjutkan. Nah ini loh. Jadi untuk yang
isim dan fiil dia punya ditandai oleh tasrifnya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah tasrif dari fiil. Namanya adalah tasrif lugawi. Jadi tasrif itu adalah perubahan kata berdasarkan ini. Dia bisa berdasarkan domirnya. Jadi perubahan kata dari kata yang satu menjadi kata yang lain sesuai dengan maunya kita itu apa. Kita rubah. Misalkan kata ini ya, fa'ala, matinya fa'ala. Saya pengen merubah fa'ala, artinya kan dia telah mengerjakan. Saya pengen mengatakan mereka telah mengerjakan, ya saya ganti aja. Nah, karena tasrifnya di sini kelihatan kan, mereka itu adalah hum. Nah, untuk yang di baris 3 berarti menjadi fa'alu. Nah, itu namanya tasrif dari satu orang domirnya huwa menjadi domirnya hum. Jadi tasrif itu adalah perubahan kata berdasarkan kemauan kita. Kita maunya apa? Berarti berdasarkan tujuan kita. Tujuan kita mengatakan kalau seandainya pelakunya atau domirnya itu adalah hum, mereka orang yang banyak itu lebih dari 2. Kalau yang 2 itu namanya musana, itu adalah yang nomor 2 ini. Kalau yang fa'ala itu adalah 2 lagi mengerjakan. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mengatakan dia wanita telah mengerjakan. Nah, ini yang dipakai adalah baris keempat, fa'alat. Nah, tak sukun ini menunjukkan dia adalah pelakunya, domirnya adalah iya, berarti domirnya adalah wanita, satu wanita. Kalau wanitanya banyak, itu adalah yang baris ke-6. Domirnya huna, itu berarti tasrifnya adalah fa'alna. Nah, artinya mereka wanita yang banyak telah mengerjakan. Seperti itu. Kalau saya bicara untuk saya sendiri, itu adalah baris ke-13. Fa'altu, artinya saya telah mengerjakan. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya mau mengatakan saya akan mengerjakan? Nah, ini di sampingnya yang untuk mudhari. Af'alu itu adalah saya akan mengerjakan. Kalau sayanya lebih dari 1, itu adalah kata-kata kami yang terakhir 14. Itu kalau yang telah lampau adalah fa'alna. Kalau akan datang adalah naf'alu. Jadi depannya untuk mudhari dikasih na. Jadi ini semua tasrif lugawi, namanya tasrif lugawi. Nanti ada tasrif yang lain lagi ke arah ini dari fiil menjadi isim seperti itu. Atau dari fiil mati ke fiil mudhari ke fiil amr, namanya itu adalah tasrif istilahi. Kita belum belajar, lupakan aja. Yang penting sekarang kita adalah belajar tasrif yang sederhana, tasrif lugawi. Jadi tasrif perubahan kata berdasarkan domirnya, jadi berdasarkan pelakunya. Nah, kalau lupa ini pakai bahasa Arab ya kita ya maaf untuk pakai bahasa Arab. Saya lebih suka pakai bahasa Indonesia aja, tasrif lu gue. Nah, karena apa? Karena saya bicara dengan lu dan dengan gue. Jadi lu itu adalah orang kedua, gue itu adalah orang pertama, orang ketiga dia, gitu aja. Kalau kita males pakai kata-kata lugawi. Jadi bahasa Arabnya lugawi, kalau saya lebih suka pakai tasrif lugawi. Jadi bicara orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang ketiga itu dari baris 1 sampai baris ke-6 itu adalah orang yang ketiga. Bahasa Arabnya adalah ghaib. Ghaib itu nggak kelihatan. Al-ghaib itu nggak kelihatan. Kalau yang kedua, baris ke-7 dan baris sampai baris ke-12 itu namanya domir orang kedua. Domir orang kedua itu bahasa Arabnya domir mukotob. Tidak perlu dihafalin ya, yang nama-nama Arabnya sementara. Kemudian yang ketiga adalah domir untuk orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu adalah yang pertama. Itu namanya domir mutakalim. Jadi ada ana dan nahnu. Oke, baik. Berikutnya apa ini? Nah, kita latihan tasrif. Tadi mujarotnya udah ketemu. Kita latihan dari nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 amanah. Tadi yuk minuna.
mujarotnya adalah amanah. Baik, ikuti aja. Kalau misalkan diminta mentasrif, tolong Bapak Ibu tasrifkan yu'minuna. Kita lihat mujarotnya apa? Amanah. Kalau dia mudhari, ikuti aja. Berarti depannya dikasih ya yutatu aunanu kan. Nah, di sini di contohnya ada udah dicontohkan yu. Ikuti aja yu-nya. Tinggal depan amanah itu untuk dhamir huwa kita kasih yu. Nah, ini baris pertama tinggal dikasih yu depannya. Amanah yang mudhari itu kan huruf pertamanya disukun ya. Jadi yuk minu. Kemudian nunnya didomahkan yuk minu. Itu baris pertama. Kemudian ikuti aja seperti pola di halaman 19. Halaman 19 itu kan sama 20 ya. Itu selalu dilirik untuk menjadi contoh bagaimana mentasrif. Kalau fi'il mudhari berarti huwanya adalah yuk minu. Ikuti aja, yu'minani, yu'minu domirnya huwa, yu'minani domirnya huwa, yu'minuna domirnya dan seterusnya. Oke, itu mudah ya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk ini? Mas? Ada yang Waktu itu sudah berakhir ya, tapi barangkali 2 menit lagi ya. Oh iya, baik. Waktunya ya Bu Danita ya. Ya, apa mau 2 menit, dikasih 2 menit untuk pertanyaan, cukup nggak ya? Kalau Saya mau nanya, ya, amanah itu kan kata dasar akar kata ya. iya Berarti betul. kembalinya ke fi'il madi ya. Huwa. Maaf, diulangi Bunda. Amanah itu kan akar kata atau kata dasar. Ya, Itu apakah kembalinya ke madi amanah? betul. Jadi, Huwa, iya. betul. Jadi mujarot itu umumnya adalah ya itu 90% lebih atau saya katakan 99% itu adalah fi'il madi domirnya huwa. Jadi yang pertama. Oke, makasih. Ya ini saya contohkan yang untuk rozakna tadi ya, rozakna. Nah rozakna itu kan mujarotnya kita udah mencari ada rozako. Ya kan, mujarotnya rozako. Lihat aja di baris pertama untuk domir huwa itu adalah rozako, sama persis dengan mujarotnya. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bunda Indah, mujarot itu 99% itu adalah fi'il madi domirnya huwa. Ya, jadi kalau kita buka kamus Qokaban itu kan ada yang di dalam kurung ya. Untuk mencari setiap lafaz itu kan ada yang dikurung, ada 3 lafaz yang dikurung. Rozako, yakruku, terus yarzuku, terus kemudian maaf. Suara saya ditangkap nggak ya? Ya, bisa. Iya. Bagus. Baik. Waktunya udah habis ya. Ya. Nah, seperti itu Bunda Indah. Jadi ya, fi'il madi domainnya huwa itu adalah mujarotnya. Terima kasih, Pak. Ya, karena waktunya sudah lebih dari 4 menit. Mohon maaf ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti file ini saya konversi menjadi PDF supaya bisa dibaca. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, dikumpulin aja pertanyaannya. Nanti insya Allah minggu depan kalau kita murojaah lagi, tolong disampaikan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Jadi pertanyaan silakan kumpulkan. Makasih Pak Jaina. Sama Bunda Nita. Terima kasih. Pak Jaina, terima kasih. Pak Jainal. Mohon maaf PDF-nya. ya. Ya. Terima kasih Pak Jainal, ditunggu PDF-nya. Ya. Banyak sekali. Ini hari ini daging ya, banyak dagingnya nih yang kita peroleh ya. Syukur kita sudah dipertemukan dengan Ustadz Zainal. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan terus sama Pak Ustadz Zainal. Baik, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, sayang sekali ya, pertanyaan kita banyak, tetapi kita dibatasi oleh waktu dan sekarang sudah 5 Pak.
Kita tutup saja bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ustadz Zainal dan juga terima kasih semuanya. Jazakumullah. Terima kasih.